Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI tentang penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau disingkat HIP dan bahaya kebangkitan PKI dan komunis. Mega keluarkan surat perintah usai bendera PDIP dibakar, rapatkan barisan. FPICS terbitkan Instruksi Nasional Siaga 1, kumandangkan jihad kital jika diserang. Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Ini mirip persis dengan manifesto PKI yang pernah digariskan oleh gembong PKI, yaitu DN Aidit pada tahun 1963. Di mana DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila maksudnya sendi pokok atau intisari Pancasila menurut PKI adalah keadilan sosial, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini ingin saya ingatkan bahwa RUU HIP secara terang-terangan telah mengadopsi redaksinya mirip persis dengan manifesto PKI yang pernah disebarluaskan oleh gembong PKI DN Aidit pada tahun 1963. Nah, padahal dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan jadi jelas bahwa berdasarkan landasan konstitusional Republik Indonesia, baik melalui pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan intisarinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hanya sila pertama saja yang berhak untuk dikatakan sebagai urat tunjang Pancasila atau dikatakan sebagai sendi pokok Pancasila, bukan yang lainnya. Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP ada divisi misi PDIP. Mega keluarkan surat perintah usai bendera PDIP dibakar, rapatkan barisan. FPICS terbitkan Instruksi Nasional Siaga 1, kumandangkan jihad kital jika diserang. Aliansi Nasional Anti Komunis menerbitkan instruksi dengan nama Komando Siaga 1 pada Jumat 26 Juni. Ada 5 poin instruksi diterbitkan aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi massa muslim seperti Front Pembela Islam atau FPI, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa atau GNPF Ulama. Dalam surat yang dikirimkan Sekretaris Umum FPI Munarman, instruksi ialah respon dari tindakan kelompok Trisila setelah aliansi menggelar demonstrasi menolak RUU HIP. Namun surat tersebut tidak menjelaskan secara terperinci kelompok Trisila itu. Kemudian surat juga tidak menjabarkan hal yang dilakukan kelompok Trisila sehingga aliansi menerbitkan instruksi bernama Komando Siaga 1. Adapun poin pertama instruksi yakni untuk mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk ganyang komunis. Sementara itu, pada poin kedua menyinggung tentang kewaspadaan. Anggota aliansi diminta waspada dan siaga 1 untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila. Selanjutnya pada poin ketiga berisi tentang kumandangkan jihad kital apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila. Poin keempat yakni aliansi meminta anggotanya untuk menyosialisasikan terus mencari komunis hingga ke seluruh daerah. Dan poin terakhir surat itu yakni meminta anggota aliansi tidak pernah gentar dan juga ragu. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ditentang keras oleh publik. Konsep Trisila dan Ekasila yang menjadi sorotan dalam RUU HIP tersebut ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Dalam RUU HIP pada pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yakni gotong royong. Konsep Trisila dan Ekasila inilah yang mendapatkan kritik keras karena dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir.
Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU-HIP tersebut justru mengkerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU-HIP dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Merujuk pada laman resmi Partai PDIP, pdiperjuangan.id, ada 5 visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau Ekasila. Belakangan dalam keterangan tertulis pada Minggu 14 Juni 2020, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU-HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, terhadap muatan yang terdapat dalam pasal 7 RUU-HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus, ungkap Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU-HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatyo. Basarah di Indonesia Lawyer Club pada Selasa 16 Juni 2020 mengatakan, munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDIP oleh massa demo di depan gedung DPR kemarin. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan yang diterima pada Kamis 25 Juni 2020 membenarkan hal tersebut. Surat ini ditandatangani langsung oleh Megawati dan isinya adalah meminta kader PDIP seluruh Indonesia siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Hasto Kristianto juga menegaskan sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, demikian halnya dengan PDIP. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Untuk diketahui, PDIP akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur bahkan hari ini menggelar long march ke Polres Jaktim untuk menuntut pengusutan pembakaran dalam demo yang digelar PA212 dan kawan-kawan. Sementara itu, PA212 mengaku akan mengusut pelaku pembakaran. Juru bicara PA212 Haikal Hasan mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP tersebut. Dan berikut ini adalah isi lengkap surat perintah Ketua Umum DPP PDIP. Surat perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan. Merdeka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat, meskipun membawa konsekuensi dikuyo-kuyo, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan jalan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa. Sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak, seluruh kader siap menjaganya.